Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Adrian Syah Aswaja. Kita kembali lagi, kita akan membahas tentang amalan-amalan agar melapangkan rezeki kita, memudahkan kita dalam pengabulan hajat. Baik sahabat-sahabat, sebelum saya mengarahkan kepada sebuah amalan, saya akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat yang ada di kolom komentar dan juga yang ada di grup Telegram. Baik, pertanyaannya diantaranya, kenapa hajat-hajat saya ini belum juga terkabul? Apa salah saya? Dan kenapa ada yang cepat dan kenapa ada yang lambat? Nah, di sini saya akan bahas mengenai kenapa bisa cepat, kenapa bisa lambat, kenapa juga bisa tidak sama sekali. Nah, ini perlu dicatat oleh sahabat-sahabat ya. Yang pertama, yang menyebabkan doa kita tidak terkabul atau hajat kita tidak terwujud padahal kita sudah beramal, yang pertama sekali itu karena kita mencoba menjadi yang namanya Tuhan kecil, atau kita memposisikan diri kita ini seperti Tuhan. Jadi kita ingin menentukan kapan terkabulnya, jam berapa, hari apa, bulan apa, minggu apa. Jadi kita selalu ingin cepat-cepat terkabul sesuai dengan kriteria yang kita inginkan, detail-detailnya, dan kita atur-atur semua waktunya kapan, deadline-nya kapan, padahal kita mintanya ke Allah. Jadi kalau kita minta ke Allah, ya harusnya memang kita ikuti saja kapan Allah mau kasih, kapan waktunya, itu pasti tepat waktu dan sesuai dengan kesiapan kita untuk menerima pengabulan tersebut. Jadi jangan sampai pikiran dan hati kita terus-menerus untuk mendikte Allah. Jangan memiliki mental debt collector ya, menagih-nagih kapan nih. Jangan seperti itu. Jadi kita harus menjadi seorang hamba Allah. Artinya benar-benar kita pasrahkan benar-benar setiap pengabulan doa dan kapan terwujudnya hajat. Insya Allah terkabul dan terwujud dengan cara yang tepat dan waktu yang juga tepat. Itu yang pertama, jangan menjadi Tuhan kecil. Yang kedua, jangan pernah takut. Pokoknya orang kalau takut tidak terkabul ya, takut nanti gimana ya, nanti ini ya, apa iya ya, itu ada ketakutan, kegelisahan. Kalau bahasa agamanya itu was-was, allazi waswisu fi sudurin nas. Jadi setan itu memberikan rasa was-was di dada manusia sehingga dia ketakutan, gelisah, cemas terhadap masa depan, terhadap sesuatu yang belum terjadi. Nah, itu kita harus hilangkan rasa takut. Jadi kita harus benar-benar pede saja ya. Yang ketiga, jangan sedih ya, jangan takut, jangan sedih. Sedih itu misalnya ketika kita diberi kegagalan, kita meratap. Ketika kita diberikan kesulitan hidup, kita menangis terus-menerus, kita mengeluh terus-menerus setiap hari. Nah, itu bersedih. Jangan bersedih. Orang yang bersedih itu berada pada kondisi vibrasi rendah ya, jadi getarannya rendah. Jadi alam semesta itu meresponnya dengan energi negatif atau getaran negatif. Jadi jangan kita bersedih, jangan takut, jangan bersedih. Dan berikutnya, jangan marah. Pokoknya nggak boleh marah, nggak boleh jengkel dengan siapapun. Nah, jadi kita nggak boleh tuh benci sama orang, dengki sama orang, iri hati, mencari-cari kesalahan. Itu tidak boleh. Jadi tidak boleh ada benci, marah, itu tidak boleh.
harus benar-benar hati itu penuh dengan belas kasih, kasih sayang, ya. Tidak boleh ada yang namanya kebencian. Nah, itu adalah penyebab lamanya terkabulnya doa, sulitnya terkabulnya hajat. Terus lalu apa sih yang bisa menyebabkan doa kita ini cepat terkabul? Kita hanya membayangkan saja sesuatu yang kita inginkan, itu bisa terwujud. Misalnya contohnya cerita dulu ya. Saya dulu kan mungkin pernah saya ceritakan di YouTube sebelumnya. Saya membayangkan ingin bertemu Presiden Republik Indonesia dan bersalaman. Nah, saat itu ada sebuah event acara, dan saya tuh sudah membayangkan terus, pokoknya saya ketemu. Tapi saya tidak ucapkan kemana-mana, saya hanya mengendapkannya di pikiran saya sendiri. Dan alhamdulillah, ketika saya ingin masuk, saya ketemu oleh seorang kiai besar ya di Indonesia ini, almarhum Mbah Maimun Zubair. Nah, tiba-tiba salah satu pendamping beliau itu kenal saya, lalu beliau mengajak saya bareng, dan saat itu ternyata saya dikiranya rombongan beliau. Akhirnya saya masuk ke ruang VIP, bukan VIP, VVIP, dan di situ saya sholat di belakang Pak Jokowi, dan selesai sholat beliau lewat depan saya dan salaman. Itu sesuai dengan yang saya imajinasikan di pikiran. Jadi itu benar-benar bisa terjadi. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, banyak sekali yang saya pernah ceritakan juga ya tentang masalah mobil. Saya pengen punya alat fitness ya, kayak gini nih. Dulu kan saya sering fitness, lalu saya lihat kok mahal ya. Coba saya punya alat sendiri, lalu saya jalan kaki, jogging setiap pagi, itu debunya luar biasa, ada mobil yang lewat, motor kenceng gitu, takut keserempet lah. Lalu saya berpikir, bagaimana suatu saat saya punya alat treadmill sendiri. Dan alhamdulillah, ini sekarang punya, ada semua. Dan ini nggak ada yang dibeliin gitu. Ya alhamdulillah saya bisa manfaatkan ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, itu ada caranya. Yang pertama, ya, pasrahkan semua pada Allah. Jadi, kita bekerja, berikhtiar, ya, jangan berharap sukses dengan ikhtiar kita. Tapi kita berharap sukses dengan izin Allah. Karena kalau orang yang berharap pada ikhtiar, nanti kalau dia berhasil, dia akan sombong. Ketika dia gagal, dia akan kecewa dengan dirinya, menyalahkan diri sendiri. Nah, maka dari itu kita tetap berikhtiar, hanya saja kita pasrahkan pada Allah. Nah, lalu yang kedua, kita harus bersyukur. Nah, jadi kita harus setiap hari itu bersyukur, dan bersyukur ini jangan hanya mengucapkan alhamdulillah gitu, dengan hanya makan alhamdulillah, tapi kita juga bersyukur kepada orang-orang di sekitar kita. Contohnya misalnya, kita berterima kasih ya dengan pelayan yang ngasih makan kita di restoran. Kita berterima kasih pada kasir ketika kita bayar. Kita berterima kasih kepada satpamnya, mungkin tukang parkirnya, kita ucapkan terima kasih. Lalu ada juga misalnya kita berterima kasih kepada orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Kita berterima kasih tentang pencapaian kita dapatkan selama 1 tahun ini. Kita mengucapkan terima kasih kepada kedua tangan, ya, lalu kedua telinga, ya, mata, hidung, mulut, ya, kedua kaki. Kita ucapkan terima kasih kepada pikiran kita. Kita ucapkan terima kasih sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau perlu kita catat di sebuah buku, terima kasih mata karena aku jadi bisa melihat, dan seterusnya. Lalu setiap hari kita baca. Nah, nanti Anda akan rasakan secara psikologis, batin Anda ini akan merasa penuh dengan
keberlimpahan, ya, penuh dengan kecukupan dalam hidup. Jadi tidak merasa kurang karena ternyata banyak loh yang kita bisa syukuri setiap harinya itu. Nah, ketika kita sudah berterima kasih, lama-lama puncaknya kita bersyukur pada Allah yang menciptakan kita dan semua kenikmatan yang kita rasakan. Jadi kalau kita bisa berterima kasih kepada sesama manusia, kita baru bisa berterima kasih kepada Allah. Gitu. Jadi jangan langsung ke Allahnya, tapi ke manusianya belum gitu. Justru ke manusia dulu, yang dekat-dekat dulu, bahkan ke tubuh kita, ya. Bahkan kita hirup udara, lalu kita buang. Gitu. Ketika kita hirup, kita tahan, lalu kita ucapkan terima kasih udara, terima kasih, baru kita buang. Nah, itu cara bersyukur. Nah, kalau kita sering melakukan itu pasti doa kita cepat dijabah. Visualisasi kita termanifestasi atau terwujud. Itu seperti itu ya. Lalu kita harus selain bersyukur ya, kita juga harus berderma. Jadi tidak ada orang yang beruntung terus menerus. Jadi ada yang beruntung hari ini beruntung, besok sial. Ini beruntung, besok sial. Nah, berdasarkan pengalaman ya, pengalaman dari ilmu Titen lah. Titen itu kayak ilmu mengamati pola-pola yang terjadi di alam ini. Jadi orang yang sering mendapatkan keberuntungan secara terus-menerus, baik dalam karir atau dalam hal usaha, bisnis, dan ekonomi, itu intinya cuma dua. Yang satu, orang yang berbakti pada orang tua. Dan yang kedua adalah orang yang rajin berderma. Berderma ini maksudnya bukan yang sekedar sedekah ya, sedekah 10 juta, 500 juta, 100 juta, bukan. Berderma ini banyak, misalnya contoh mengajari orang mengaji, ya, mengajari orang tentang ilmu-ilmu agama, ilmu kehidupan, ilmu pengetahuan, ya, dengan ilmu, atau dengan kita menyingkirkan paku di jalan, menyingkirkan duri di jalan, ya, ada sampah berserakan kita buang ke tong sampah, itu berderma. Atau ada hewan yang kayak contohnya anjing yang kehausan, lalu kita kasih minum. Ada kucing yang kelaparan, kita kasih makan. Nah, itu juga berderma. Orang yang berkasih sayang seperti itu, yang berderma itu punya rasa kasih sayang. Nah, itu biasanya akan diberikan keberuntungan yang terus-menerus. Berbeda dengan orang yang sering berbuat buruk ya. Jadi dia akan dapat namanya karma. Jadi setiap perbuatan-perbuatan yang dia misalnya nipu orang, dia akan kena tipu. Nah, ini ada pengalaman misalnya orang yang rajin bersedekah tapi juga rajin nipu orang gitu. Ada juga. Jadi dia nipu orang lalu disedekahkan, tapi kok hidupnya sial, ya itu karena dia sedekah dengan cara menipu. Jadi di sini beruntung, ekonominya naik, tapi karena nipu orang suatu saat kena tipu lagi, apes lagi gitu, gagal lagi gitu. Jadi gue bilang, kok saya kadang beruntung tiba-tiba apes gitu, ya itu harus dilihat dulu. Mungkin dia juga punya berderma tapi juga mengkoleksi karma ya, mengkoleksi karma. Nah, karma ini biasanya bukan dari sekedar dosa ya. Kalau dosa misalnya contohnya, mohon maaf ya, seperti orang yang minum minuman keras ya, judi, itu kan berbuat dosa. Tapi kok banyak orang yang kayak gitu kaya juga ya. Nah, itu mungkin mereka dosa, tapi dosanya itu hanya hablum minallah, kepada Allah ya. Tapi yang banyak kontan sering berdampak kepada kehidupan itu biasanya yang dosanya itu kepada sesama manusia. Misalnya contohnya, nanti usaha ini berhasil, kasih saya uang. Begitu dapat uang, ternyata usahanya tidak berhasil, uangnya hilang, orang itu uangnya hilang, ya kita kabur. Nah, itu menipu namanya. Atau kita meyakinkan orang terhadap suatu investasi bodong ya. Orang itu masuk, dia investasi besar-besaran, ternyata penipuan. Ya, hanya investasi bodong, akhirnya kita merugikan orang, mengambil hak orang. Langsung begitu kita ditagih, bilang, ya saya juga kena tipu gitu. Nah,
Akhirnya hidupnya apes terus, selalu dipenuhi dengan kesialan-kesialan, dan itu banyak saya temukan seperti itu. Nah, itu beberapa contoh, jadi saya tidak ulangi ya. Kalau mau tahu ulangannya tinggal diputar ulang di video ini. Nah, berikutnya saya akan membahas tentang surah Yasin. Surah Yasin ini adalah amalan yang bisa dibilang akan membawa kita pada satu keberuntungan, menjauhkan dari kesialan, ya. Selain itu juga mengampunkan dosa-dosa kita, memberikan keselamatan. Nah, itu juga mengabulkan hajat dan melancarkan rezeki. Itu keutamaan surah Yasin. Nah, juga ulama yang berkata bahwa kalau kita membacakan surah Yasin pada mayit, dia akan diringankan dari siksa kubur. Ya, kalau ada orang yang susah sakaratul maut, kita bacakan Yasin, jadi mudah sakaratul mautnya. Kalau kita membacakan di kuburan, nah itu yang ahli kubur itu akan dikurangi siksanya, akan dihentikan siksanya, bahkan akan diringankan. Gitu. Nah, itu kalau kita membaca surah Yasin. Tapi di sini, jadi jangan istilah yasinan itu hanya untuk orang yang meninggal, tapi orang hidup ini juga perlu yasinan. Jadi kita yasinan untuk diri kita sendiri. Agar apa? Agar kita dijauhkan dari kesialan hidup. Selalu diberikan keberuntungan dalam hidup. Dan saya selalu sudah survei ya, orang-orang yang mengamalkan surah Yasin secara rutin, itu biasanya usahanya maju, rezekinya lancar, ya. Anak-anaknya tuh cerdas-cerdas, ranking-ranking, pinter-pinter. Lalu walaupun ada yang bandel anaknya, tapi begitu belajar dia cepat tangkap, gitu. Cepat menangkap pelajaran. Lalu juga buka usaha ramai terus. Nah, itu ketika orang sering membaca surah Yasin. Saya membaca surah Yasin itu 41 kali. Tapi saya tidak membaca secara langsung, tapi saya baca secara mencicil. Jadi sehari itu bisa 5 kali, atau bahkan pernah 10 kali saya baca dengan sehabis sholat 5 waktu, 2 kali jadi 10 ya. Karena juga 5 kali, di akhirnya malamnya saya baca 5 kali jadi 10. Sampai 41 kali. Dan dirasakan sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Orang yang ngambek sama saya tiba-tiba menghubungi saya, tiba-tiba ngajak ketemu ya. Tidak jadi ngambek. Ada orang yang tadinya tidak pernah menghubungi saya, tiba-tiba menghubungi saya, lalu menawarkan kerjaan dan banyak hal ya. Dan saya rasa juga banyak keberuntungan yang lainnya ya, yang saya rasakan dulu pernah ya. Mungkin ada di video lain, saya baca surah Yasin, alhamdulillah dapat uang 50 juta rupiah secara mendadak. Nah ini, tapi memang yang saya akui sangat mujarab ya memang surat al-waqiah ya. Tapi Yasin ini memang larinya ke hal-hal yang bukan khusus rezeki saja, tapi kemudahan dalam segala hal. Kemudahan dalam hal-hal yang di luar keuangan juga ada gitu. Kita disukai orang ya, kita diberikan kemudahan. Misalnya kita dalam hal birokrasi kan sering dikasih yang berbelit-belit ya. Nah itu kalau kita rajin baca Yasin tuh kayak kok mudah aja melewati birokrasi tersebut. Nah itu sudah pernah saya rasakan. Nah itulah salah satu keutamaan dari membaca surah Yasin. Nah Gus Baha juga ceritakan dulu ada orang dapat keramat karena ya rutin membaca surah Yasin 41 kali secara sekali duduk ya. Jadi sekali duduk dia baca 41 kali, dan itu bukan diamalkan sehari 2 hari, tapi menjadi amalan yang sudah diamalkan bertahun-tahun. Keramatnya luar biasa, rezekinya sangat luar biasa, bahkan kaya raya ya, tiba-tiba kaya, dan apa yang dia inginkan tuh seperti gampang gitu didapat. Bahkan beliau itu bisa sampai ketemu Wali Songo gitu. Nah itu saya nggak tahu apa dari mimpi atau secara langsung, tapi bisa berkomunikasi dengan Wali Songo.
Itu dari mengamalkan surah Yasin 41 kali. Dan saya juga pernah punya pengalaman ya. Jadi ada orang mengalami gangguan gaib ya. Jadi istilahnya tuh sukmanya diambil oleh kelompok jin ya. Jadi dia seperti sakit jiwa gitu. Jadi lidahnya itu menjulur-julur seperti ular, tiba-tiba lari, pokoknya seperti gila lah. Nah, ada yang bilang itu karena sukmanya diambil, dibawa ke rumah sakit jiwa nggak pengaruh juga, dibawa ke dokter tidak pengaruh. Itu katanya itu bukan dia, itu namanya sukmanya diambil. Nah, akhirnya salah satu cara mengembalikannya mengembalikannya adalah dengan membaca surah Yasin 41 kali dengan diniatkan untuk mengembalikan sukmanya si anak tersebut. Dan ternyata balik, tiba-tiba dia teriak, nangis, dan sadar, bisa sekolah lagi. Itu membaca Yasin 41 kali sekali duduk. Banyak lagi, misalnya kalau kita ambil air kita kumpulin air itu di suatu tempat, lalu kita kumpulkan aja orang sekitar 41 orang ya, lalu kita bacakan Yasin bersama-sama. Nah, insya Allah ntar air itu ada keberkahan di dalamnya, bisa menyembuhkan penyakit-penyakit ya, bisa menyembuhkan sakit mental ya, anxiety gitu-gitu bisa sembuh. Baca 41 kali secara bersamaan. Jadi kumpulkan 41 orang. Nah, kan ada sebuah pesantren juga Kak di daerah Bogor ya. Itu rutin setiap malam Jumat itu membaca Yasin 41 kali santrinya. Jadi santrinya kumpul, semuanya baca bersama-sama di ayat tersebut, dan itu biasanya banyak warga-warga sekitar atau orang di mana-mana itu setiap Jumatnya itu datang ke sana atau Sabtu untuk mengambil air yang mereka titip di pesantren tersebut. Jadi ditaruh airnya, titip. Nah, itu banyak yang merasakan bahwa setelah minum air Yasin 41 kali ini itu kayak sembuh dari santet, sembuh dari gangguan jin, ada yang sembuh dari penyakit kronis ya, ada yang sembuh dari diabetes, ada yang sembuh dari sakit jantungnya ya. Bahkan katanya ada sampai yang sembuh dari stroke setelah meminum air yang Yasin 41 kali ini. Tapi memang diminumnya itu nggak sekali 2 kali ya. Jadi rutin kan setiap malam Jumat, dan itu sering ngambil dari air itu. Nah, itu bisa dipraktekkan mungkin ya di rumah masing-masing atau di mana gitu. Kumpulkan 41 orang setiap malam Jumat, lalu baca Yasin bersama-sama. Nah, kalau perlu ya dibayar orangnya. Satu orang misalnya dibayar 100.000 gitu, pasti pada semangat itu. Bahkan ada kan seorang pengusaha ya di daerah Jakarta ya, itu pengusaha perminyakan. Jadi dia rutin itu, pokoknya ada saya di rumah atau tidak ada saya di rumah, tetap wajib membaca surah Yasin bersama anak-anak yatim. Nah, itu bahkan beliau bukan 41 kali tapi sampai 100 ya. Dikumpulin anak-anak yatim di rumahnya yang besar ya, lalu baca sama-sama surah Yasin. Dan itu dia rasakan ya, sukses dalam bisnis, sukses dalam politik juga, sampai beberapa periode jadi anggota DPR RI karena doa-doa anak yatim yang baca Yasin itu bisa juga dipraktekkan. Jadi memang ya banyak cara lah agar kita mendapatkan keberkahan dalam hal rezeki. Nah, rezeki yang berkah itu dia akan terus bertambah, akan memberikan manfaat. Nah, rezeki yang tidak berkah dia susah bertambah dan sering memberikan masalah. Banyak uang, banyak masalah. Nah, tapi kalau orang yang mendapatkan keberkahan, banyak uang, ya banyak senang gitu. Nah, itu keutamaan dari surah Yasin. Ya mungkin itu saja. Semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.